Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di MH Project. Kali ini saya pengen bahas tentang beberapa fitur yang mungkin kalian belum tahu ada di macOS atau di MacBook. Fitur-fitur ini sangat-sangat memudahkan saya. Fitur ini penting banget, tapi bukan sesuatu yang kayak canggih banget, enggak. Ya di Windows juga kita bisa gampang banget untuk mendapatkan fitur tersebut, tapi beda. Di macOS ini ada fitur bawaan yang menurut saya oke banget. Jadi saya sharing ini tujuannya mungkin kalian yang sudah menggunakan MacBook atau macOS yang udah lama menggunakan tapi belum tahu fitur-fitur ini atau yang ingin menggunakan Mac, jadi bisa tahu dong apa kelebihan yang bikin saya juga sebenarnya jadi betah banget menggunakan MacBook. Oke, fitur yang pertama yang kalian harus tahu banget itu adalah Quick Look ya. Misalnya kalian buka Finder. Nah, ini mungkin kalian yang belum tahu kalau misalnya ngebuka gambar kayak gini, itu kalian klik 2 kali ya, akan membuka preview. Nah, tapi sebenarnya ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan tinggal tekan tombol spasi. Misalnya ini ya, Tesla Model Y. Ini langsung tampil gambarnya. Atau misal video, kayak gini, langsung tampil. Gampang banget. Dan kalau misalnya mau geser ini, tinggal kita scroll aja ya ke bawah atau ke atas. Bisa juga membuka file lain, misalnya ini ya, ada PDF nih, kita buka kayak gini dan kita bisa scroll. Jadi nggak perlu buka aplikasi penuhnya ya, tinggal menggunakan Quick Look atau lihat cepat. Kalau misalnya folder yang diginiin, dia bakalan nunjukin ukuran foldernya dan juga sedikit detail ya. Di sini juga ada langsung play dari sininya ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, ini nggak terlalu tersembunyi. Tinggal klik saja, ini akan memutar video ataupun memutar musik. Misalnya di sini, misalnya klik di sini, langsung play. Dan kita juga bisa mempercepat dengan scrolling ya, sama. Atau kita klik space, tekan tombol space akan membuka preview juga, sama. Jadi praktis banget. Nah, fitur kedua yang mungkin kalian belum tahu adalah fitur untuk mengganti tombol Fn ini menjadi tombol menjadi fungsi command atau command. Jadi kalau misalnya keyboard Windows itu kan biasanya ada kontrol ya di pojokan kayak gini. Jadi kalau kalian misal sudah terbiasa menggunakan jari kelingking ya untuk menekan tombol command atau kontrol, maka menekan tombol command ini akan terasa sulit ya, karena kita kan biasanya sambil klik apa ya, misal control hide jadi command H gitu ya untuk menyembunyikan Windows, ataupun command key untuk quit dan sebagainya. Nah, kalau misal command di sini agak susah, jadi kurang enak. Masa Q-nya di sini jari kita begini gitu kan. Nah, makanya saya mengganti tombol Fn ini untuk fungsi command. Caranya mudah banget ya, tinggal kita buka pengaturan di logo Apple, kemudian System Preferences, dan kita buka keyboard. Nah, di sini kita pilih yang pojokan ini ya, modifier keys. Nah, ini kita lihat function. Ini kita ganti, terserah kita ya. Jadi ini kan standarnya itu dia Fn function. Nah, saya ganti menjadi command ya. Ini standarnya. Nah, saya ganti command. Kenapa? Karena tombol function saya nggak terlalu butuh ya. Untuk function ini nggak terlalu saya pakai. Jadi karena jarang dipakai, jadi saya nonaktifin aja sekalian. Kita ganti command. Seperti itu. Mudah banget. Nah, tips berikutnya adalah untuk recording ataupun screenshot ya, merekam layar ataupun mengambil gambar layar. Ini kalau misalnya kita buka Launchpad, ini ada fitur untuk screenshot ya. Kita cari saja screen. Nah, ini adalah untuk ngambil gambar ataupun merekam video ya. Tapi ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan command kemudian shift dan tekan tombol 3. Ini untuk screenshot. Kalau misalnya kita mau screenshot sebagian saja, kita tekan command shift dan 4 ya. Ini kita bisa screenshot bagian yang kita inginkan saja.
seperti itu. Kalau ingin merekam layar dengan bentuk video, kita Ctrl Shift 5. Nah, di sini kita bisa pilih bagian khusus saja untuk rekam videonya ataupun keseluruhan. Di sini juga kita bisa ganti-ganti ya, lokasi screenshotnya di mana bisa kita rubah, ada timer atau enggak, dan mikrofonnya juga kita bisa rubah ya. Nah, itu gampang sekali. Jadi ini menurut saya fitur bawaan yang sangat membantu. Kita nggak perlu menginstal aplikasi pihak ketiga ya untuk merekam layar ataupun mengambil foto. Ya memang Windows juga nggak perlu sih ya. Cuman ini lebih praktis lah ya. Kalau Windows buat rekam layar biasanya masih membutuhkan aplikasi. Di Windows 10 perlu aplikasi tambahan nggak sih? Setahu saya masih. Nah, berikutnya ini fitur yang penting juga adalah shortcut ya. Shortcut ini penting banget, tapi tadi sudah kita praktekkan sebagian. Nah, ada sebagian lainnya, kayak misalnya nih kita lihat ya. Keyboard. Nah, di sini ada shortcut. Ini ada banyak fungsi. Misalnya launchpad ya. Launchpad ini bisa menggunakan langsung command sama L ya untuk display. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak lah, bisa diaktifin ataupun dinonaktifin. Kalau saya paling sering dipakai tentu saja tadi screenshot, dan untuk ini ya mission control ini penting banget juga ya. Tapi bisa menggunakan gesture, itu kita settingnya di touchpad ya kalau gesture ya. Nah, ada macam-macam di situ. Kita bisa ganti misalnya touchpad atau trackpad. Nah, ini gesture kita bisa ganti-ganti juga ya di sini. Misalnya untuk tadi mission control kita kayak gini. Desktop bisa nambah desktop virtual juga. Nah, kayak gitu. Gampang banget. Kemudian fitur berikutnya adalah ini. Saya juga baru tahu sebenarnya. Bukan baru tahu, baru menyadari ya. Karena memang seperti itu. Kadang kita nggak sadar bahwa ternyata fitur ini bagus banget. Nah, kita klik di pojokan ini ya, ada logo pembesar. Kita klik begini, kemudian kita klik misalnya sawah. Nah, ini akan membuka beberapa folder yang ada di MacBook kita. Misalnya seperti ini, video-video yang saya punya tentang sawah. Kita juga diberikan sugesti ini ya untuk browsing di internet. Jadi ini gampang banget sih, praktis ya. Bisa membuka ini juga untuk mencari aplikasi. Kayak misal screenshot gitu ya. Nah, ini akan membuka ininya, aplikasi screenshot. Nah, kayak gitu. Dan ini juga bisa akses keyboard juga di sini. Nah, tips berikutnya adalah force quit. Ini tujuannya adalah untuk ketika ada software atau aplikasi yang ngehang ya. Misalnya kemarin saya CapCut gara-gara salah import, akhirnya ngehang. Itu caranya kita tekan tombol command, kemudian shift dan tombol escape ya. Oh bukan, salah. Command, option dan escape. Misalnya kita mau force quit automator, ceritanya ini dia ngehang ya. Nah, kita klik force quit. Are you sure? Yes. Nah, dia akan langsung dipaksa quit ya. Nah, itu dia. Oke, sekian tips-tipsnya, semoga berguna. Nanti kedepannya juga saya masih akan membahas tips tentang MacBook dan laptop juga mungkin. Jadi subscribe buat mendapatkan tips berikutnya. Sampaikan masukan dan komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.